Kisah dibuka dengan montase adegan dari kehidupan malang seorang pria muda bernama Riley. Adegan pertama menunjukkan lokasi kecelakaan jalanan yang menghancurkan saat Riley menyaksikan hasil dari mengemudi dalam keadaan mabuk. Dia telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian seorang wanita muda bernama Tara. Tubuh tak bernyawanya tergeletak di dekatnya dengan pecahan kaca di sekujur wajahnya. Saat para medis mendekati Riley yang terpana, dia mulai berdoa. Adegan kemudian dengan cepat beralih ke gedung pengadilan di mana Riley dijatuhi hukuman penjara 4 hingga 10 tahun. Dia juga diperintahkan untuk membayar keluarga korban sejumlah $104.000. Tahun-tahun kerja keras dan tabungannya hilang dalam semalam karena keputusannya untuk mengemudi dalam keadaan mabuk. Dia diliputi rasa bersalah karena mengakhiri hidup gadis muda itu, dan bahwa masa depannya yang menjanjikan kini hancur oleh tangannya sendiri. Sejak hari itu, Riley tidak pernah tidur nyenyak. Setiap malam, saat dia berbaring dengan mata terbuka lebar di tempat tidurnya, dia melihat bayangan Tara Beth. Wajahnya selalu tertutup pecahan kaca, persis seperti hari kecelakaan. 4 tahun kemudian, Riley akhirnya dibebaskan dengan pembebasan bersyarat. Karir menjanjikannya di Chicago sebagai bankir investasi kini hancur. Dia tidak punya tempat tujuan selain kampung halamannya, Pulau Crockett. Ibu Riley, Annie, sangat gembira mendengar pembebasan putranya, mengetahui bahwa keluarga mereka yang beranggotakan 4 orang akhirnya bisa bersatu kembali. Ayahnya, Ed, bagaimanapun, sangat tidak menyetujui kesalahan anak sulungnya. Sehari sebelum pembebasan, adik laki-lakinya, Warren, memberitahu ibu mereka bahwa dia akan berkumpul dengan teman-teman sekelasnya. Mereka telah mengatur pertemuan di dermaga kota tempat seorang anggota kru, yang menjual rokok kepada mereka, menunggu. Sementara itu, di pulau yang sama, seorang pria misterius dengan peti besar tiba di salah satu dari 2 perahu harian dari daratan utama. Ketika pria itu sampai di sebuah rumah, dia masuk dan menyeret peti itu masuk setelahnya. Dia berlutut di sebelahnya, memukul peti itu 2 kali, dan apapun yang ada di dalamnya membalas pukulan itu. Malam itu, Warren dan 2 temannya, Ali dan Josh menaiki perahu ke pulau terdekat yang sepi. Tempat aneh ini dipenuhi kucing, dan dimanapun mereka berbalik, anak-anak laki-laki itu bisa mendengar tangisan kucing yang menakutkan. Mereka tiba di tempat biasa mereka dan mulai merokok. Namun, di tengah percakapan mereka yang hidup, Warren melihat sosok hantu melintas. Dia sangat takut hingga jatuh berdebam. Ketika dia melihat lagi, sosok itu telah menghilang, meyakinkannya bahwa apapun yang dia lihat hanyalah tipuan mata. Keesokan paginya, Riley akhirnya kembali ke kampung halamannya. Karena saudara laki-laki dan ayahnya sedang memancing, hanya ibunya yang datang ke dermaga untuk menyambutnya. Pemuda itu jelas tidak senang ayahnya tidak datang menjemputnya. Tetapi Annie mengalihkan topik pembicaraan dengan mencurahkan cinta dan perhatian yang lembut kepadanya. Pada saat yang sama, seorang wanita parubaya bernama Bev juga tiba di dermaga. Dia bertanggung jawab atas satu-satunya gereja di pulau itu, Santo Patrick. Bev ada di sana untuk menjemput pastor lansia, John. Tetapi anehnya, tidak ada seorang pun di perahu yang melihat pastor itu, yang membuat Bev merasa sangat bingung. Di tempat lain di pulau itu, satu-satunya dokter, Sarah, sedang melakukan USG untuk Erin, yang sedang hamil 5 bulan. Semuanya berjalan baik dengan kehamilannya dan bayinya tampak sehat. Ternyata Erin telah meninggalkan pulau itu ketika dia masih muda. Tetapi baru beberapa bulan yang lalu, ibunya meninggal, mendorongnya untuk kembali ke pulau sendirian dan hamil. Dia mengambil alih pekerjaan ibunya dan menjadi guru di sekolah dasar setempat. Namun, tidak ada yang tahu siapa ayah dari anaknya, atau mengapa dia memilih untuk tinggal di pulau terpencil ini. Selama percakapan dengan Sarah, dia melihat sekilas Riley dan ibunya kembali dari dermaga. Ekspresinya menunjukkan bahwa ada semacam hubungan romantis yang belum terselesaikan antara dia dan pemuda itu. Malam itu, keluarga Riley yang beranggotakan 4 orang, akhirnya berbagi makan malam reuni setelah bertahun-tahun. Ayahnya, Ed, yang ingin membantunya melewati bayangan kecelakaan mobil, memerintahkannya untuk menghadiri misa di gereja setempat mulai sekarang. Dia percaya bahwa Tuhan akan membersihkan noda dari jiwa Riley. Di sisi lain, Bev kembali ke gereja Santo Patrick setelah menunggu di dermaga sepanjang hari. Rumah pastor berada di dekat gereja dan dia melihat lampu menyala. Tampaknya John pasti telah kembali ke pulau sebelum dia. Bev kemudian mendekati rumah itu tetapi tidak ada yang menanggapi ketukannya. Jadi, dia memasuki rumah dan melihat ransel berserakan dan sebuah kotak besar misterius dengan kuncinya terbuka. Tepat saat dia hendak membuka kotak itu untuk memeriksanya, sesosok perlahan mendekat. Dari reaksinya, jelas orang ini bukanlah John yang dikenalnya. Pulau Crockett adalah komunitas kecil yang terisolasi dengan 127 orang di mana penduduknya bergantung pada penangkapan ikan komersial dan iman mereka kepada Tuhan. Mereka hidup tanpa menyadari peristiwa global karena mereka terisolasi dari seluruh dunia. Secara teori, para tetangga di sini seharusnya semua hidup dalam harmoni. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Tumpahan minyak 3 tahun lalu menyebabkan kebakaran besar dan menghancurkan suasana damai di pulau itu. Keesokan harinya, Gereja Katolik Santo Patrick di Pulau Crockett menerima pastor baru, Pastor Paul.
Dia adalah pria yang sama yang tiba 2 hari lalu dengan peti besar. Pastor Paul memberitahu orang-orang yang menghadiri misa bahwa John yang berusia 80 tahun telah jatuh sakit saat ziarah dan saat ini berada di rumah sakit untuk pemulihan. Kita kemudian mengetahui bahwa sebagian besar penduduk di sini percaya pada Tuhan dan bahkan menghadiri kebaktian gereja mingguan. Bagian penting dari misa adalah konsumsi komuni kudus. Semuanya disiapkan terlebih dahulu oleh pastor baru. Saat semua orang pergi untuk menerima komuni, hanya Riley yang tetap duduk, merasa tidak layak dalam keadaan tidak bersihnya. Tetapi Pastor Paul mengatakan kepadanya bahwa Tuhan tidak terlalu tertarik pada mereka yang benar-benar murni. Saat Riley meninggalkan gereja kemudian, dia melihat cinta pertamanya, Erin, yang telah pergi tanpa sepatah kata pun bertahun-tahun lalu. Dia sekarang berdiri di seberang jalan, menunggunya. Dia mendekatinya dengan tenang dan Erin berkomentar bahwa anak yang hilang telah kembali. Riley membalas dengan senyum, mengatakan bahwa Erinlah yang hilang, dan dia hanya seekor domba hitam. Saat keduanya berjalan dan berbicara, wanita parubaya, Bev, menatap mereka dengan permusuhan. Meskipun demikian, kedua mantan kekasih itu terus berbicara, mengenang masa lalu mereka. Baik Erin maupun Riley telah bersumpah untuk tidak pernah menghabiskan sisa hidup mereka di pulau itu. Keduanya berkelana ke dunia hanya untuk kembali ke kampung halaman mereka dengan bekas luka emosional. Waktu telah berubah sekarang karena Erin terlihat hamil, dan Riley telah melewati tahun-tahun yang berat. Keduanya sangat tersentuh oleh pengalaman masing-masing. Saat malam menjelang, angin menderu dan awan gelap berkumpul, yang segera diikuti oleh hujan deras. Pastor Paul duduk di sofa, membaca Alkitab, ketika tiba-tiba kilat menyambar. Di rumah keluarga Flynn, Riley berdiri di dekat jendela, memperhatikan pemandangan di luar. Tiba-tiba, dia melihat sosok tinggi, mengenakan jas hujan panjang dan topi dalam kilatan petir. Dia dengan cepat memanggil keluarganya, mengklaim dia melihat Pastor John berjalan sendirian di pantai. Namun, tidak ada dari mereka yang melihat apapun, bahkan bayangan hantu. Ibunya berpikir dia pasti salah karena Pastor John masih dalam pemulihan di rumah sakit ibu kota. Tetapi Riley yakin tentang apa yang dia lihat karena dia mengenali jas panjang dan topi Pastor John. Dia mencoba memverifikasinya sendiri dan bersiap untuk pergi ke pantai. Setelah bergegas keluar pintu, Riley memang melihat seorang pria jangkung dan kurus mengenakan jas hujan panjang. Pria itu melihat ke belakang ketika dia mendengar panggilan Riley tetapi kemudian mulai melarikan diri. Karena jarak pandang yang buruk, Riley tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas dan dengan demikian tidak dapat memastikan siapa dia. Keesokan paginya, orang-orang Pulau Kroket bangun dengan pemandangan yang sangat aneh. Pantai pulau itu dipenuhi dengan mayat kucing liar, dengan ratusan burung camar berputar-putar di atas kepala. Sheriff kota, Hamza, menemukan bahwa leher semua kucing telah digigit, dan tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda robekan. Anehnya, tidak ada darah yang ditemukan di tubuh kucing maupun di pantai, yang sangat membingungkan Sheriff. Wali kota, bagaimanapun, tidak terlalu peduli dan menyarankan itu mungkin pekerjaan hiu kecil atau ospreys. Dengan demikian, mereka memutuskan untuk membakar bangkai itu untuk mencegah penyakit apapun yang mungkin mereka bawa. Tak lama setelah itu, Riley memberitahu wali kota dan beberapa orang lain tentang melihat Pastor John malam sebelumnya. Tetapi tidak ada yang mempercayainya, dan Riley mulai meragukan dirinya sendiri. Ternyata Pastor John masih di rumah sakit ibu kota dan mustahil bisa pergi pada malam hari. Sore itu, hanya 3 orang yang menghadiri misa gereja. Selain ibu Riley dan seorang wanita tua, seorang gadis muda bernama Lisa, yang lumpuh di kedua kakinya, hadir. Ketiganya minum anggur kudus dan makan roti kudus. Setelah misa, Pastor Paul yang baik hati dan ramah mengobrol dan tertawa dengan gadis Lisa sepanjang jalan. Jelas bahwa gadis muda itu menyukai pastor baru itu. Namun, ketika Lisa melihat seorang pria tua berjanggut bernama Joe di dekatnya, ekspresinya langsung menjadi kosong. Joe juga pergi dengan tergesa-gesa bersama anjingnya dan tampak malu. Jelas bahwa ada masalah-masa lalu antara keduanya. Setelah berpisah, Pastor Paul mengunjungi rumah Dr. Sarah. Dia mengetahui bahwa Ibu Sarah yang lanjut usia menderita penyakit Alzheimer dan tidak dapat menghadiri misa. Jadi, dia mengambil inisiatif untuk menawarkan kebaktian pribadi untuk wanita berusia 80 tahun itu. Dia kemudian melanjutkan untuk memimpin misa secara pribadi, memberinya roti kudus dan memberinya anggur kudus. Malam itu, saat Annie sedang menjahit pakaian, dia secara tidak sengaja menusuk jarinya. Dia menjerit kesakitan tetapi kemudian tiba-tiba menyadari bahwa matanya telah sembuh secara ajaib. Annie yang terkejut kemudian bertanya-tanya apakah kondisi mata seperti itu bisa sembuh dengan sendirinya. Sebelum dia bisa memikirkannya lebih jauh, Riley kembali ke rumah. Dia telah pergi ke ibu kota untuk pertemuan pecandu alkohol, dan tampak lesu. Saat dia berbaring di tempat tidur, bayangan gadis korban yang tidak sengaja dia bunuh menghantuinya lagi. Malam yang sama, sebuah objek terbang tak dikenal tampak mencari tempat untuk mendarat. Akhirnya objek itu mendarat di rumah kosong di pulau itu. Beberapa hari kemudian pada hari Paskah, Gereja Santo Patrick menyelenggarakan jamuan komunal. Seluruh komunitas pulau berkumpul untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Selama perayaan,
Pastor memberitahu Riley bahwa dia berencana mengadakan pertemuan mingguan di gereja. Ini berarti Riley tidak perlu melakukan perjalanan yang sulit ke ibu kota setiap minggu. Sementara semua orang sibuk berpesta, seseorang yang tidak dikenal memberi makan anjing Joe dengan makanan ringan misterius. Hal ini menyebabkan anjing itu roboh kesakitan dengan darah mengalir dari mulutnya. Ketika Joe menyadari ini, dia sangat hancur. Dia menahan air matanya dan bertanya kepada kerumunan siapa yang akan melakukan tindakan kejam seperti itu terhadap anjing yang tak berdaya. Tetapi semua orang hanya melihat dengan ketidakpedulian, menunjukkan bahwa Joe tidak disukai di antara komunitas. Dia hidup seperti gelandangan, terlihat berantakan, dan memiliki masalah minum. Sementara itu, perhatian Erin tertuju pada Bev yang berdiri di dekatnya. Baru sehari sebelumnya, dia melihat Bev diam-diam menangani racun tikus di gudang sekolah. Joe juga tampaknya tahu siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan anjingnya. Dia menatap Bev dengan kebencian tetapi menahan diri untuk tidak mengambil tindakan lebih lanjut karena dia tidak memiliki bukti melawannya. Bahkan jika dia bisa membuktikannya, dia tahu dia tidak akan bisa menghadapinya. Pada malam Paskah, Erin sedang memilah-milah foto ketika tiba-tiba dia mendengar suara jatuh dari atap. Dia melihat keluar jendela dan melihat sosok berpakaian seperti John di dekat semak-semak. Di sisi lain, di rumah dokter, Ibu Sarah yang lanjut usia mulai berteriak. Wanita tua itu mengklaim dia melihat sosok suaminya, meskipun suaminya telah meninggal 15 tahun lalu. Selain itu, insiden aneh tidak berakhir di sana. Seorang pelaut dalam perjalanan pulang melihat pintu rumah di dekatnya terbuka dengan sendirinya. Dia berhenti dan berjalan menuju rumah, bertanya apakah ada orang di sana. Dia tidak mendapat jawaban dan hendak pergi, ketika tiba-tiba, sebuah suara menggemakan apa yang baru saja dia katakan. Didorong oleh rasa ingin tahu, pelaut itu memasuki rumah, hanya untuk menemukan monster mengintai dalam kegelapan. Dia kemudian diserang dan dipaku ke tanah, dan teriakannya terdengar di kejauhan. Keesokan harinya, banyak orang menghadiri misa. Tampaknya kedatangan Pastor Paul di pulau itu telah memicu gairah keagamaan yang kuat di antara penduduknya. Setelah misa, Pastor menantang Lisa, seorang gadis yang lumpuh selama bertahun-tahun, untuk berdiri dari kursi rodanya dan menerima komuni. Semua orang mengira Pastor itu bercanda, dan ayah Lisa bahkan mempertanyakan dia. Tetapi tiba-tiba, dia berdiri dari kursi rodanya, dan dengan hati-hati berjalan menuju altar untuk menerima komuni dari tangan Pastor Paul. Ini membuat semua orang terkejut.